Sidang lapangan Pengadilan Negeri Pontianak atas sengketa tanah yang berada di Jalan Perdana, Kota Pontianak. Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Oktober 2024 melakukan sidang lapangan di Jalan Perdana terkait sengketa tanah yang terjadi di Jalan Perdana Pontianak. Saling klaim atas kepemilikan tanah pun terjadi. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang berhak memiliki tanah yang sedang dipersengketakan. Ya, Pak Pengacara, bisakah berkomentar tentang hasil sidang lapangan tadi, Pak? Tentang hasil sidang lapangan tadi yang jelas itu kan ada dua poin. Poin pertama, antara yang digugat dengan objek antara pihak penggugat dengan tergugat, dua intervensi terdapat perbedaan luas tanah. Perbedaan luas tanah, kemudian juga batas-batasnya. Kalau dari pihak penggugat, dia tidak bisa menunjukkan batas sebelah utara itu berbatasan dengan siapa, sedangkan untuk dari pihak intervensi jelas bisa menunjukkan bahwa untuk sebelah utaranya berbatasan dengan Gunawan, kemudian untuk sebelah selatannya berbatasan dengan Sukri Yusuf. Yang kedua bidang tanah itu semuanya sudah ada sertifikat. Kemudian kalau kita ini kan bukan pemilik pertama dari tanah itu. Sudah beberapa kali terjadi peralihan hak, termasuk juga pernah dilakukan pelelangan. Jadi sudah pernah dilelang juga tanah itu. Jadi sudah beberapa kali peralihan lah. Terakhir kepada klien kita dilelang itu atas apa, Pak? Jaminan bank. Jaminan bank. Nah, jadi berarti tanah ini sempat disita bank. Sempat jadi disita bank, dijadikan jaminan bank, disita bank, kemudian dilelang. Kemudian ada pembelinya. Selanjutnya terjadi jual beli dan peralihan hak. Terakhir kepada klien kita berdasarkan hibah dari orang tuanya, dari orang tuanya ke ahli ke penerima warisan, kemudian dihibahkan kepada klien kita. Ya, klien Bapak pada tahun berapa, Pak, mendapatkan ahli waris? Tahun apa ya, saya kurang tahu juga, tidak ingat secara persis. Ya. Cuman di dalam jawaban kita kan jelas itu, di dalam jawaban maupun di dalam duplik kita secara jelas menyebutkan tanggal berapa, bulan berapa terjadi peralihan hak dari kepada klien kita. Itu masuk dalam sanggahan, Pak? Iya, dalam termasuk juga mengenai adanya perbedaan-perbedaan tadi mengenai luas tanah segala macam itu secara lengkap kita tuangkan di dalam jawaban. Ya. Langkah-langkah hukum apa yang akan Bapak lakukan? Langkah hukum yang pertama kan kita sudah di dalam hal ini klien kita, saya sebagai kuasa telah mengajukan secara keperdataan, kita mengajukan eksepsi dan jawaban, kemudian juga gugatan balik. Ya. Secara ke pengadilan di pengadilan yang sama. Kita gugat balik. Dia menggugat, sebenarnya kan bukan kita sebenarnya yang digugat. Ya. Yang digugat itu Dr. Gigi Surya. Dr. Gigi Surya yang jelas beliau itu kan kemungkinan karena sudah lama mungkin sudah meninggal. Ya. Dikatakan di dalam gugatannya itu bahwa Dr. Gigi Surya itu tidak diketahui alamatnya. Ya. Jadi kita sebagai pemilik tanah, secara sah pemilik tanah mengajukan intervensi di dalam persidangan itu. Jadi kita sebagai pihak intervensi, bukan kita sebagai tergugat utamanya Dr. Surya, kemudian turut tergugatnya DPN, dari pihak kita, dari klien kita Kan Gunawan itu sebagai pihak intervensi. Di dalam intervensi kita itu kita telah mengajukan eksepsi, jawaban, kemudian juga mengajukan gugatan rekompensi itu untuk secara keperdataannya, untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Kemudian selain dari segi keperdataan juga kita klien kita telah mengajukan membuat laporan polisi di Polda
sekarang dalam proses tentang masalah pidananya. Itu pidananya apa Pak yang dilaporkan? Kalau pidananya itu kan yang jelas kita pertama itu kan penyerobotan tanah, ya kemudian kemungkinan juga berkembang ke arah pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu lah itu nanti. Itu kan urusan penyidik lah menilai ke arah mana. Pastinya sudah ada laporan. Sudah ada laporan kita, intinya kan kita melaporkan penyerobotan tanah, itu intinya kan gitu. Kemudian nanti kan pengembangannya itu selanjutnya itu urusan penyidik lah untuk memilahnya apakah ada unsur-unsur pidana lainnya, ada pasal-pasal yang lain yang telah dilanggar gitu. Ya, tadi kami sempat mewawancarai pengacara pihak dari penggugat mengatakan Dr. Surya itu apa sih Pak, pemilik tanah pertama atau bagaimana? Dr. Surya itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan tanah ini, sama sekali tidak ada kaitan. Timbul surat pernyataan Dr. Surya yang menyatakan bahwa dia tidak mempunyai tanah. Ada surat pernyataan dia itu menyatakan dia tidak punya tanah di Jalan Perdana. Ya. Nah itu ada intinya. Nanti kita bisa lihat di surat pernyataannya itu yang menyatakan bahwa dia tidak mempunyai tanah. Jadi bukan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini bukan tanah dia gitu. Ya. Dia hanya menyatakan dia tidak punya tanah di Perdana. Jadi antara gugatan sama Dr. Surya itu sebenarnya kalau kita baca dari materi gugatannya sama sekali tidak ada hubungan. Tidak ada kaitannya. Dr. Surya bukan sebagai pemilik tanah, bukan pemegang sertifikat segala macam kan gitu. Antara surat pernyataan dengan objek sengketa itu sebenarnya tidak ada hubungan. Menurut pengacara ini dugaannya apa sih Pak? Ya kalau dugaan kita yang pertama kan penyerobotan tanah. Ya, kemudian dugaan kita yang kedua ya penggunaan surat palsu ya kemungkinan di situ nanti. Ada dua poin dari segi pidananya kan gitu. Pak Agus boleh minta komentar sedikit Pak tentang sidang lapangan hari ini Pak? Ya alhamdulillah hari ini hari Kamis sudah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi sudah dilakukan kondisi-kondisi yang bisa saya sampaikan. Memang dari depan tadi dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim, disaksikan oleh banyak orang bahwa patok kami itu di dua kiri kanan ya, di dua kiri kanan adalah patok-patok yang lama. Kemudian dari pihak tergugat intervensi itu klaim ada patok yang ditanam di tanah ya. Tapi menurut kami ya ini patut diduga patok yang baru ditanami entah kapan munculnya, karena selama ini tidak ada patok di sekitar itu dan itu dibenam sampai ke bawah ya. Bagaimana ciri-ciri sebuah patok itu, tentu patok itu nampak. Ini sampai ke bawah rata dengan tanah itu, jadi patut diduga bahwa patok itu baru ditanam oleh pihak tergugat intervensi. Terus dari hasil pemeriksaan tadi ada perbedaan batas ya, perbedaan batas di seluruh mata angin, kemudian ada perbedaan luas di seluruh luas baik panjang maupun lebar. Nah perbedaan luas ini tentu nanti menjadi pemeriksaan selanjutnya ditentukan dari pemeriksaan saksi dan disimpulkan dan disesuaikan dengan alat buktinya. Beda-beda batas dan beda-beda nanti digantungkan pada hari Rabu, sidang lagi tanggal 6 ya bulan 11 2021. Ya, itu sejak kapan Pak klien Bapak mengetahui ada batas lain di tanah? Baru hari ini. Baru hari ini. Semalam satu harian saya di sini nggak ada batok, saya bersihkan. Ya. Belum ada Pak ya? Belum ada. Saya pun melihat itu ada patok. Ini malam nanamnya nih Pak. Tadi saya sempat dengar Bapak mengatakan ini tanah orang tua Bapak. Ya. Ya, berarti ahli waris Pak ya? Ya, ahli waris. Sejak kapan Bapak terima ini Pak? Semenjak sama Bapak kemarin, ya. Waktu yang lalu sama Bapak, udah 30 tahun lalu yang sebelum saya kawin. 30 tahun lalu Pak ya? Tanah ini sudah Bapak kita sama Bapak dikerjakan sampai hari ini. Saudara-saudara semua. Digarap lah Pak ya? Ya 30 tahun. Ya. Berarti Bapak selama ini tidak pernah mengetahui ada pemilik lain Pak di atas tanah? Yang tahu saya cuma Dr. Surya ya. Dr. Surya. Ya, itu pun baru setelah dilakukan pengukuran ya. Ya. Selama ini pengukuran kan sudah dilakukan pengukuran sesuai pengukuran tanggal 29 September itu dilakukan pengukuran. Nah, kemudian barulah
kok ada orang lain, nah kita gugat itu. Nah di perjalanan rupanya ada orang lain lagi. Ini muncul seperti apa, tiba-tiba muncul begitu simsalabim muncul ya. Kemudian yang tadi ya, ada patok yang kami patut diduga bahwa itu dipasangnya pun barusan ini. Saya juga memeriksa kok selama ini tidak ada. Ya, kami mengutip dari nama yang Bapak sebut tadi, Dr. Surya, itu memiliki sertifikat, Pak? Iya, sertifikat. Di dalam batas itu ya, di dalam keterangan situ ada nomornya. Tapi dia, kita tidak pernah ketemu dengan Dr. Surya. Baik. Tidak pernah juga melihat sertifikatnya. Jadi kalaupun dibilang ada sertifikat, ya sesuai dengan apa yang tertulis dalam hasil pemeriksaan atau pengukuran yang dilakukan 2021 itu. Sejauh ini langkah hukum apa saja Pak yang telah Bapak lakukan? Kita selama ini ya melalui perdata ya. Sebetulnya ketika kita lakukan gugatan itu kami sudah mencari Dr. Surya di mana. Ternyata tidak ditemukan dimanapun dia berada ya. Sampai ke tempat tinggal yang lamanya, Komplek Gatot juga tahu. Tetangga pun tidak tahu di mana berada. Jadi kami lakukan gugatan karena memang di dalam situ hasil pengukuran ada nama Dr. Surya. Ya. Sehingga kami membuat gugatan dan tergugat intervensi ini si Tan Gunawan ini tiba-tiba muncul dengan luas yang berbeda, batas yang berbeda, yang kalau kita mappingkan di dalam batas-batas nyatanya sih ya kami patut juga tidak seperti itu ya, termasuk yang patok barusan dipasang itu. Ya, langkah-langkah hukum apa saja Pak yang akan Bapak lakukan untuk ke depan? Lanjut kita nanti di tanggal 6 November itu pemeriksaan saksi. Kami akan menyiapkan saksi yang insya Allah lah akan kita tempuh lah sampai mendapatkan keadilan seperti ini. Mungkin ada komentar sedikit dari klien Bapak Pak? Silakan Muhammad. Selama saya menjaga tanah ini belum pernah ada yang datang Pak. Iya. Selain Dr. Surya. Iya. Itu setelah kami sidang mengajukan waktu balik batas dengan orang BPN. Iya. Kata orang BPN itu ada SAM. Iya. Tapi tidak membilang siapa di dalamnya. Nah, jadi saya coba diskusi dengan BPN juga, minta macam mana tindak lanjutnya. BPN tidak menanggapi. Pasal saya harus pakai kuasa hukum. Baik. Untuk mengeluarkan ini. Apa Bapak pernah melihat SHM itu? Melihat ada gambarnya Pak. Ada gambarnya. Ada. Waktu kita balik batas. Iya. Ada bukti kita balik batas. Tulisannya doang ya, tulisannya doang. Atas nama Dr. Surya. Tulisannya doang. Ya. Dan peta gambarnya. Lalu Bapak dulu bertanya lah Pak ya? Ya, dulu pernah saya dapatkan dari orang BPN juga Pak. Tahun berapa tuh Pak? Itu masih bapak saya hidup Pak. Gambar juga loh. Gambar aja. Ya, gambar aja. Ya. Gambar doang. Baik teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Cukup. Ini banyak saudara saya, keluarga semua yang jaga kebun sini, beladang, benanam Pak. Ahli waris lah Pak ya? Ya, ahli waris. Cucu, ponaan. Sebelah juga itu Hati Jati cucu. Keluarga semua ini Pak, lelehan semua ini. Menurut Bapak ini lebarnya berapa Pak? Lebarnya tanah 45, almarhum. Lebarnya 45, panjang 360 Pak, sesuai ini. Agus selaku kuasa hukum dari pihak penggugat juga sempat menjelaskan bahwa berdasarkan dari dokumen yang ada bahwa dia sangat yakin kasus ini akan dimenangkan oleh pihaknya. Di lain pihak juga, Samsir selaku kuasa hukum dari pihak intervensi juga mengatakan bahwa berdasarkan beberapa dokumen dan bukti lainnya bahwa dia juga sangat meyakini bahwa dalam hal perkara ini pasti akan dimenangkan oleh kliennya. GBTV Indonesia, Pontianak, M. Amrullah mengabarkan.